Nah, itu tadi pengantarnya. Kira-kira saya kalau mau nanya ke Ratih di masa pandemik ini, kalau ngatur keuangannya agak pusing nggak nih? Pusing banget lah Bayu. Saya paling jadi akhirnya ini mengerem-ngerem pos-pos yang tadinya juga seperti belanja-belanja yang nggak penting, akhirnya ya udahlah ditiadakan Online dulu terutama ya. itu ya. Online. Nah, kita juga akan membahas lebih dalam ya mengenai kondisi saat ini dan bagaimana di tengah pandemi COVID-19 kita dapat pinter-pinter lah mengatur keuangan kita. Dan kita juga membuka telepon interaktif di 021 yang ada di layar kaca Anda. Saya nggak hafal baik. Dan kita juga akan berbincang dengan perencana keuangan, ada Kakak Prita Gozi. Ya, saya panggilnya kakak aja biar nggak terlalu jauh ya gapnya. Selamat pagi Mbak Apa Prita, kabar? seger banget nih ya kayaknya ya. Selamat pagi. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ini Bayu mau nanya nih kayaknya Mbak, langsung kalau ngomongin keuangan langsung Bayu pengen semangat nanya nih Mbak. Semua orang sebenarnya pengen nanya, cuman saya punya kesempatan duluan nih sebelum sambil nunggu Ya, penelpon ya ke Mbak Prita. Mbak Prita gini, Yep. dengan adanya pandemik COVID ini, apa sih sebenarnya yang menjadi basic pertimbangan setiap individu dalam hal keuangan tentunya yang harus diperhatikan, entah itu dia bekerja sebagai seorang profesional, karyawan, wira swasta dan mungkin dengan profesi-profesi lainnya. Yap. Jadi kita pisahkan dulu ya. Oke, pertama kalau misalnya ini adalah seorang karyawan. Kalau misalnya seorang karyawan, maka pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi sumber pemasukan untuk beberapa bulan ke depan. Kalaupun juga memang ada pengurangan dan lain-lain, maka memang harus diantisipasi dengan lebih baik lagi. Artinya budget rumah tangganya harus diatur. Untuk mereka yang freelance ataupun pedagang, dan ini pasti saya akui lebih sulit. Nah, oleh sebab itu, maka harus mau melihat, oke, kalau memang bidang pekerjaan kita atau ruang lingkup dagangan kita memang tidak memungkinkan untuk kita memperoleh penghasilan yang serupa, barangkali harus tetap istilah keuangannya itu pivot. Kalau bahasa mudahnya itu adalah berubah haluan. Jadi harus mau untuk berubah haluan. Apapun yang masih bisa kita kerjakan secara halal, ya kita kerjakan saja. Meskipun untungnya tipis, yang penting selama ada cash flow atau ada arus kas yang masuk ke dalam rumah tangga, ya kerjakan. Maka dengan itu kita akhirnya bisa mengatur ulang budget rumah tangga kita. Jadi kira-kira pembagiannya seperti itu. Jadi cari penghasilan tambahan begitu ya Mbak Prita ya. Tapi ini saya mau nanya tapi tahan dulu nih karena sudah ada penelpon, ada Mbak Maya di Bali. Selamat pagi. Oke. Silakan Mbak. Selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, saya ada dua pertanyaan. Saya singkati. Yang pertama adalah mengenai perihal menyangkut keringanan untuk pembayaran yang berhubungan dengan pegadaian menyangkut limit time, waktu masa tempo. Yang pertama itu, yang kedua mengenai ada ponaan saya itu sekolah di Bali dan sementara ini kan diliburkan, tapi kok sekolah minta supaya lewat WA mereka minta dibayar uang sekolahnya. Ini bagaimana menyikapi kondisi sekolah? Kita harus bersurat kemana? Baik, berarti Mbak Prita ini menjawab sesuai dengan kapasitas Mbak Prita ya. Terima kasih Mbak Maya di Bali. Terima kasih. Oke, saya langsung aja menjawab. Yang pertama adalah tentang relaksasi pembayaran. Relaksasi pembayaran untuk setiap lembaga keuangan termasuk pegadaian itu memberikan beberapa opsi. Opsi pertama adalah dia bilang boleh stop pembayaran selama beberapa bulan, tapi kemudian beberapa bulan yang tidak dibayarkan itu akan dipindahkan ke bulan-bulan lainnya. Oke, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu biasanya seperti itu, maka ada kemungkinan di bulan-bulan yang belakang biaya bunga yang akan dibayarkan secara jumlah menjadi lebih besar. Opsi kedua adalah memperpanjang durasi pembayaran. Jadi yang tadinya mungkin durasinya sisanya adalah 12 bulan, kemudian karena kita kesulitan untuk melakukan cicilan, maka durasi kita panjangkan menjadi 18 atau 24 bulan. Apa akibatnya? Nah, untuk kita positifnya cicilannya menurun sehingga lebih sesuai dengan kemampuan finansial kita. Tapi kembali lagi artinya beban pinjaman kita semakin lama semakin panjang. Nah, opsi mana yang akan diambil? Pertama, kalau Anda adalah karyawan, maka saya sarankan mengambil opsi yang kedua. Jangan sampai tidak membayar apa-apa sama sekali, karena kalau tidak nanti biaya bunganya jadi semakin tinggi. Kalau Anda adalah bukan karyawan, maka silakan ambil opsi yang pertama, yaitu penundaan bayar selama beberapa bulan. Nah, sekarang terkait pertanyaan kedua tentang SPP tadi, kalau dari sisi saya juga sebagai orang tua ya Bu ya, saya mengikuti tata aturan yang ada. Jadi selama memang tata aturannya itu tidak pernah ada kata-kata bahwa
selama sekian bulan anak-anak bersekolah dari rumah, maka orang tua dibebaskan dari SPP, ya saya tetap harus mengikuti. Bagaimanapun juga kebijakan itu akan diambil oleh sekolah masing-masing dan kita harus mengikuti tata aturan yang ada. Baik. Mbak Prita, kita juga sudah ada penelpon lagi, ada Ibu Reni dari Tangerang. Selamat pagi, Bu Reni. Bu Reni? Ya, pagi-pagi. Ya, silakan langsung bertanya ke Mbak Prita. Ya, selamat pagi Mbak Prita. Pagi. Ya, Silakan. saya mewakili dari teman-teman wedding organizer dan dekorasi ya. Oh, Pribadi saya ya. Kami kan langsung dampak. Ya, Mbak Reni? Ya, kami dapat kena dampak COVID ini langsung jos gitu ya. Ya. Karena kami tidak boleh mengadakan acara resepsi karena terancam hukuman 1 tahun. Ya, tentu orderan pun terhenti. Ya. Bahkan pengantin kami sudah mundur semuanya. Ya. Tentu keuangan kami jadi nol. Sebagai perusahaan, kami cuma ada spare keuangan itu hanya 2 bulan. Tentu sudah habis sekarang. Nah, tentu apa yang harus kami lakukan untuk langkah-langkah selanjutnya? Oke, baik. Baik. Terima kasih Mbak Reni. Mbak Prita, nanti dijawabnya boleh nggak? Saya harus jeda dulu soalnya nih. Oke, siap. Oke, baik, nanti kami akan kembali lagi sesaat lagi. Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih berbincang mengenai siasat mengatur keuangan di saat-saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Masih bersama Prita Gozi. Mbak Prita, tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Reni di Tangerang, dari pelaku wedding organizer. Kira-kira apa pencerahan yang bisa dikasih oleh Mbak Prita? Ya. Jadi untuk semua teman-teman yang saat ini bisnisnya memang terdampak secara langsung dan memang tidak bisa melakukannya yang sama, ini sebetulnya seperti di awal-awal tadi perbincangan kita, yaitu harus cepat-cepat melakukan pivot atau istilahnya berubah haluan. Nah, berubah haluan kemana, itu Anda harus mengenali kompetensi diri masing-masing itu seperti apa. Contoh ya, jadi waktu di awal-awal masa ini bikin live Instagram dengan salah satu rekan saya yang juga punya fotografi wedding besar. Itu dia bilang pivotnya yang pertama itu kan memang masih tetap ada nih pengantin-pengantin yang melakukan akad nikah saja. Nah, itu akhirnya jasanya berubah jadi jasa live streaming. Kemudian yang kedua, untuk sisi WO dan lain-lain dikaryakan kemana? Nah, akhirnya tenaga-tenaga ini dilihat kemampuannya apa, dicoba di outsource di industri-industri yang sekarang malah marak. Apa contohnya industri yang marak? Misalnya seperti grocery, sembako, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian delivery dan lain-lain. Ya memang itu tadi saya bilang harus mau terima kondisi ini dan mendapatkan penghasilan dari sisi manapun selama itu halal. Nah, kalau memang ternyata itu juga sudah tidak bisa dilakukan, maka kita masih sebagai orang Indonesia tuh saya ajak untuk gotong royong. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak nih yang menyalurkan donasi, mau kasih nasi kotak dan sebagainya, itu kan tiba-tiba mungkin catering atau apa tuh kelimpungan gitu ya. Nah, barangkali kalau kita memang, apalagi WO, dia kan banyak punya akses ke catering dan lain-lain. Nah, itu bisa saling menolong di situ. Jadi, udah kita tawarkan, kita bisa lakukan apa dan sebagainya. Sehingga yang penting ya itu tadi, kita tetap dapat sebagian pemasukan lah, walaupun tidak bisa seperti biasanya. Baik,